Oke, jadi setelah tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Pancasila, kita masuk ke sesi perkenalan dulu nih. Dalam bahasa Indonesia ada loh peribahasa tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya kita mengetahui dan mengenal sedikit lebih jauh mengenai dosen tamu kita hari ini, yaitu Pak Catur Nugroho. Halo Pak Catur, saya izin membacakan CV-nya ya Pak. Iya, silakan enggak. Nggak Iya. usah panjang-panjang ya. Iya, jadi Pak Catur Nugroho ini memiliki nama panjang yaitu Dr. Catur Nugroho MIkom. Beliau merupakan dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Telkom sejak tahun 2014 dan telah terlibat dalam kajian literasi digital, ekonomi politik media, dan kajian budaya media. Pak Catur mengambil gelar sarjananya di UNS dengan major komunikasi massa pada 2003. Lalu beliau mengambil gelar magisternya di Universitas Mercu Buana pada 2013, mengambil komunikasi kajian industri dan bisnis media. Dan beliau mengambil gelar S3-nya di UGM, mengambil kajian budaya dan media. Pak Catur pernah mengajar di FISIP Unsera Banten pada 2013 sampai 2014. Pak Catur juga pernah menjabat sebagai Koordinator Divisi Riset GNLD, Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyber Kreasi pada 2017 sampai 2019. Pak Catur aktif di IQRA, Indonesian Qualitative Researcher Association, sebagai anggota Divisi Riset dan Publikasi. Dan beliau saat ini aktif juga sebagai peneliti utama IPO, Indonesia Political Opinion, dan Koordinator Riset Indonesia Corruption Research atau ICR. Beliau juga merupakan anggota aktif dalam komunitas pegiat anti korupsi Kawan Bung Hatta. Selain itu, beliau juga pernah menulis buku yang berjudul Dinamika Komunikasi dalam Pandemi COVID-19, book chapter penerbit KBM 2020, dan buku Cyber Society Teknologi Media Baru dan Disrupsi Informasi, penerbitnya adalah Kencana Prenada Media 2020. Benar begitu ya Pak Catur ya? Iya, betul. Oke. Baik, setelah itu kita akan mendengarkan opening speech dari Mas Rosid selaku dosen Ekonomi Politik Media kelas 6A. Kepada Mas Rosid, kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berbahagia kuliah tamu mata kuliah Ekonomi Politik Media. Saya menyapa dulu pada Bapak Dr. Catur Nugroho, MIkom. Selamat malam Mas Catur. Selamat malam Mas Rozi. Terima kasih atas kesediaannya menjadi dosen tamu atau narasumber di mata kuliah Ekonomi Politik Media. Nah, ini adalah kuliah tamu yang memang secara rutin kita selenggarakan di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dan tentunya juga mata kuliah yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga saya menyapa seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, khususnya seluruh kelas Ekonomi Politik Media. Selamat malam semuanya para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Mudah-mudahan Anda semuanya malam ini kita menyimak paparan dari pembicara dan temanya sangat kekinian dan sangat urgent sekali untuk mengetahui seluk-beluk perspektif ekonomi politik media digital. Nah, apalagi digital ini menjadi ruang atau platform yang kerap kali kita kunjungi tiap hari, tiap 5 menit bahkan tiap detik seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara ekonomi politik media itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx ya. Marx pernah mengatakan bahwa
basic structure itu mempengaruhi superstructure. Basic structure itu apa? Ekonomi. Ekonomi itu, materi itu akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan kita, termasuk perkuliahan ini karena ada basic structure. Anda kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Pancasila, itu karena punya basic structure, sehingga punya kuliah. Superstructure itu ya situasi, kondisi, bisa dalam ranah sekitar kita ya, dalam ranah politik, dalam ranah sosial, dan sebagainya. Orang yang duduk jadi DPR itu karena basic structure-nya kuat. Kalau tidak punya modal tentu tidak bisa nyalek ya, seperti itu. Nah, kemudian Karl Marx mengukurnya adalah ekonomi, seperti itu. Sehingga perspektif ekonomi politik media itu memang sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Karl Marx. Nah, kalau sebelumnya bicara ekonomi politik media, itu selalu membahas media mainstream pada saat itu ya. Media mainstream itu terutama televisi. Bagaimana televisi itu mengkapitalisasi suatu program, kemudian orientasinya adalah akumulasi finansial dengan mendapatkan rating yang sangat tinggi. Rating menjadi panglima televisi, sehingga mendatangkan iklan yang banyak, kemudian hukum MCM, money, community, more money. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sejak tapi perkembangan teknologi yang luar biasa pesat, sangat revolusioner, sehingga memunculkan ruang-ruang digital, media digital. Nah, pembahasan perspektif ekonomi politik media tidak hanya seputar media mainstream saja, tapi bergeser pada ruang-ruang digital. Nah, perusahaan-perusahaan yang raksasa ya, kalau di media itu kan ada segelintir orang yang menguasai panggung media, seperti Haritanu Sudibyo, Hairul Tanjung, kemudian Dahlan Iskan, dan sebagainya. Nah, di ruang digital bagaimana? Nah, nanti kita akan mendengarkan paparan dari Mas Catur Nugroho tentang dunia di media digital dalam perspektif ekonomi politik media. Kita akan mendengarkan bagaimana perusahaan-perusahaan raksasa misalnya seperti Amazon, YouTube, Facebook, Netflix itu tidak hanya miliaran keuntungannya, tapi triliunan. Nah, apakah juga seperti media mainstream, sifatnya oligopoli, hanya few seller, segelintir penjual, segelintir pemain saja di ruang digital? Nah, kita akan dijelaskan oleh Mas Catur secara lebih gamblang, secara lebih jelas ya, seperti itu. Saya hanya mengantarkan saja, membuka, menyambut Mas Catur yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Mas Catur, saya pikir duduk di rumah ya, ternyata sekarang di Bali ada proyek di sana. Nah, itu tanda-tanda orang sibuk tuh, jarang di rumah Mas Catur. Nah, tapi tentu juga ada poin, sebagai seorang akademisi kan butuhnya dua itu Mas ya. Yang pertama poin untuk naik pangkat, yang kedua adalah poin. Nah, koinnya itu tentu lebih besar daripada poinnya itu. Nah, demikian opening speech dari saya. Terima kasih moderator Camelia. Saya serahkan lagi ke Camelia. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rosid atas sambutannya. Lalu untuk berikutnya saya akan menginformasikan mengenai sesi tanya jawab yang akan diadakan setelah sesi pemaparan materi dan juga tentang door prize dan e-certificate. Jadi mengenai sesi tanya jawab setelah pemaparan materi, mahasiswa akan diberikan waktu untuk bertanya mengenai materi yang sudah disampaikan, dapat dilakukan dengan bertanya langsung, open mic, namun harus mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat juga disampaikan melalui room chat.
Mengenai e-certificate dan door prize, e-certificate akan diberikan kepada seluruh partisipan yang hadir, dimulai dengan mengisi absensi terlebih dahulu yang akan dibagikan melalui kolom chat, sedangkan door prize berupa buku akan diberikan kepada 4 orang penanya terpilih, dan door prize tersebut dapat diambil ke ruangan Mas Rosid atau bisa ke Mbak Rifki Rahmawati di bagian akademik UP. Dan diharapkan pada kuliah tamu malam hari ini, para mahasiswa dapat berdiskusi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Baik, selanjutnya kita langsung masuk aja ke sesi materi. Nah, pada malam hari ini topik kita akan membahas mengenai ekonomi politik media digital. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sekarang ini kita bukan lagi memasuki, tapi kita ini sudah hidup berdampingan dalam dunia digital, di mana mau tidak mau hal-hal digital itu sudah menjadi konsumsi harian kita. Nah, sebenarnya seperti apa sih atmosfer ekonomi politik media dalam dunia serba digital ini? Seperti apa mekanisme ekonomi politik media digital dan bagaimanakah dampaknya ke kehidupan kita sebagai konsumen media? Dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan paparan materi dari Pak Catur Nugroho. Kepada Bapak Catur, kami persilahkan. Baik, terima kasih Kamelia. Terima kasih Mas Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Mas Rosid yang sudah mengundang saya ya di kelas online ini. Memang kemarin saya menanyakan apakah online atau offline karena dari minggu kemarin kebetulan saya tidak di wilayah barat ya. Maksudnya tidak di wilayah Jawa Barat. Jadi kalau online sih masih bisa dan kebetulan malam. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi untuk berdiskusi ya, tidak terus mengkuliahi, tidak. Saya izin share screen ya, untuk kita. Tadi sudah dikenalkan. Nah, tadi saya ternyata kuliah ini ada door prize nih. Menarik sekali ini Mas Rosid. Dan kalau boleh nanti saya ingin berpartisipasi Mas Rosid ya. Mungkin ada 3 buku saya yang silakan. Yang Cyber Society akan saya kirimkan ke Mas Rosid, nanti silakan untuk dipilih untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini gitu ya. Ada 3 buku. Karena itu saya dapatnya gratis dari penerbit ya, saya bagi-bagikan saja. Terima kasih. Untuk dijual. Ya, itu ya Mas Rosid dan Kamil ya. Iya, jadi ini kajian ekonomi politik media ya. Kalau di era saya dulu kuliah S1 itu belum terlalu ngetren ya kajian tentang ekonomi politik media. Tapi ketika tahun 2000-an ke sini semakin menarik gitu ya. Dan kalau dulu karena saya ini kan generasi jauh di atas Mas Rosid ya. Jadi ngomongin Kalmak di S1 itu nggak berani. Karena resikonya bisa diculik, bisa hilang gitu ya. Kan di era sebelum 98 itu nggak berani ngomongin Kalmak, tapi setelah itu barulah kajian-kajian kritis ya terutama. Dan kalau tadi disampaikan Kamelia, saya di kajian budaya dan media memang lebih ke kajian teori-teori kritis. Jadi bukan, kalau orang kadang teman-teman menyebut saya ini murtad dari ilmu komunikasi gitu ya. Murtad karena kajiannya memang kajian budaya dan medianya itu sebenarnya hanya untuk membedakan antara cultural studies yang kajian budaya. Jadi kajian budaya dan media ini untuk teman-teman yang tertarik untuk mendalami. Dasarnya memang dari Kalmak yang disampaikan oleh Mas Rosid tadi, tapi kemudian nanti dilanjut dari para ilmuwan dari Frankfurt School, kemudian dari Birmingham Cultural Studies, Contemporary Cultural Studies, kemudian beberapa ilmuwan dari Prancis. Nah, salah satu yang yang menjadi rujukan mungkin ya untuk di kelas Mas Rosid juga mungkin ya, kalau saya
Kalau yang ekonomi politik media konvensional, kita menyebutnya media konvensional, mungkin Vincent Mosco sudah cukup cukup akrab gitu ya. Kemudian, nah kalau di ekonomi politik media baru atau media digital nih ya, kita menyebutnya, saya kebetulan kalau di buku saya menyebutnya masyarakat cyber atau cyber society, karena memang biar lebih menarik gitu ya, biar lebih menjual. Sebenarnya hampir sama sih ya, cuman ada terminologi yang saya buat berbeda itu, cyber society dengan kalau digital society mungkin orang terlalu umum, jadi saya memilih kata cyber society. Dan sebenarnya konteksnya hampir sama dengan masyarakat digital, dengan dunia digital, atau dengan media baru. Cuman media baru sendiri kan juga masih menjadi apa ya? Ada perbedaan lah ya untuk memaknai media baru. Karena ada dua konteks menurut saya. Jadi konteks yang pertama ya, setiap era pasti akan muncul new media. Gitu. Bagaimana televisi dulu juga merupakan new media. Gitu. Setelah dianggap bahwa koran, radio itu adalah media-media yang lama. Nah setelah televisi muncul, kemudian ada lagi internet, ya yang disebut new media adalah internet dengan berbagai macam variannya. Jadi new media ini kalau konteks media baru ya akan terus berkembang. Tapi dalam konteks kekinian, konteks sekarang memang media baru lebih lekat dengan media digital atau media yang di apa ya, memanfaatkan internet dengan teknologi digital untuk menyebarkan konten-konten. Sehingga saya menyebutnya, dalam buku saya juga saya sebutkan dua konteks tadi gitu ya, bagaimana media baru dan orang ada yang menyebutnya media digital atau saya menyebutnya media cyber, itu kan ada alasan-alasan tertentu. Kalau saya jelas alasannya juga ada alasan marketing ya, maksudnya. Gitu. Jadi dan hampir semua media sekarang gitu ya, tadi yang disebutkan Mas Rosid beberapa, mungkin kemarin sudah dibahas tentang konglomerasi media di Indonesia gitu ya, pemain-pemain besar yang menguasai, tidak hanya menguasai perusahaan media sekarang, bahkan menguasai partai, bahkan memiliki partai seperti yang disebutkan Mas Rosid tadi, ada Haritano, kemudian ada Surya Paloh gitu ya. Mungkin kalau Khairul Tanjung belum, nggak tahu nanti apakah selanjutnya akan tertarik untuk memilih partai. Jadi yang dulu menguasai media konvensional akhirnya juga di dalam konteks di Indonesia mencaplok juga gitu ya, media-media digital yang ada sekarang gitu ya. Beberapa kan kayak Detik juga sudah dikuasai oleh Transgroup gitu, Okezone, hampir semuanya lah yang memanfaatkan itu, termasuk dalam platform OTT gitu ya, bagaimana seperti RCTI Plus misalnya yang begitu luar biasa menyediakan konten yang semuanya ada, istilahnya apa yang kita mau di situ ada. Nah beberapa platform media itulah yang nanti memberikan kesempatan kepada kita sebagai user gitu ya untuk menyumbangkan konten secara gratis. Ya saya juga masuk ke dalam situ ya, user pengguna yang menyumbangkan konten dan mencari audiens. Secara ini saya aktif di Instagram gitu ya. Mungkin kalau saya sama Mas Rosid memang berteman gitu. Jadi kita ya sebagai penyumbang konten di situ kan. Bagaimana Instagram akhirnya yang sudah dibeli oleh Facebook sekarang menjadi Meta itu menjual gitu, menjual. Nanti akan kita bahas terkait dengan hal itu. Cuman pada sesi malam ini saya nanti akan lebih fokus apa yang dilakukan oleh Google. Karena sebenarnya yang dilakukan Google nanti juga tidak jauh berbeda dengan Facebook, dengan metanya gitu. Nah, ini bagaimana kita melihat pertumbuhan ekonomi digital atau ekonomi cyber ini mengubah peta ekonomi politik media itu sendiri. Jadi kalau dulu tadi disinggung Mas Rosid, media menyiapkan konten yang itu dijual. Televisi menjual konten. Nah sekarang muncul apa yang disebut oleh Mansell sebagai platformisasi media. Jadi media digital atau media cyber ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Konten yang beragam, gitu kan. Bagaimana
hal-hal yang dulu private gitu, yang privasi sekarang sudah menjadi konsumsi publik gitu kan. Kemudian bagaimana kebebasan berekspresi yang tadi saya sampaikan, misalnya ketika, karena saya memang mengalami dua periode ya di Indonesia, periode rezimnya Soeharto, kemudian rezim setelahnya, itu beda banget gitu kan dalam hal kebebasan berekspresi. Kemudian yang penting ini terkait kajian ekonomi politik media digital adalah tenaga kerja gratis dan berbayar yang muncul di dunia cyber ini. Jadi secara tidak sadar gitu, secara tidak sadar kita ini menjadi tenaga kerja yang gratis. Tapi mungkin beberapa orang memang mendapatkan bayaran di situ. Misalnya ada teman-teman di sini yang menjadi YouTuber misalnya gitu ya. Itu kan mendapatkan, ketika dimonetisasi mendapatkan AdSense. Nah, itu berarti kan ada bayaran dari YouTube gitu ya. Nah, tapi kalau seperti saya yang hanya aktif di media sosial gitu ya, meskipun saya punya channel YouTube, tapi cuman saya gunakan untuk menyimpan video-video saya gitu ya, tidak untuk dimonetisasi, ya menjadi tenaga kerja gratis. Jadi itu. Nah, apa ya, user generated content ya istilahnya. Jadi konten yang diproduksi oleh user, nanti ada istilah juga prosumer, itu awalnya sih menurut saya ada Wikipedia ya. Kalau teman-teman mungkin ada yang aktif di Wikipedia, saya dulu pernah mencoba tapi akhirnya sudah enggak ini lagi ya. Jadi Wikipedia itu kan apa ya, konten yang ditulis oleh kita sebagai user, kemudian nanti juga apa, dikonsumsi oleh orang lain gitu. Jadi Wiki hanya menyediakan platformnya saja. Yang itu nanti kadang kalau yang sudah senior bisa mengedit konten gitu. Makanya kenapa mungkin teman-teman tidak diperbolehkan mensitasi atau mengutip dari Wikipedia itu, karena di Wiki itu tidak apa ya, dalam kaidah akademis kurang ini ya, kurang bedalah dengan jurnal atau dengan buku ya, untuk pertanggungjawabannya. Karena tadi itu Wiki itu misalnya tentang ekonomi politik, misalnya ekonomi politik media, ada yang menulis tentang itu. Nah, itu bisa diubah oleh orang lain yang lebih memiliki apa ya, memiliki strata yang lebih tinggi, sehingga bisa suatu saat itu akan berubah tanpa kita tahu siapa yang mengubah itu. Nah, itu makanya mungkin teman-teman sudah paham ya, kalau membuat nanti menulis skripsi atau tugas itu biasanya menghindari apa yang ada di Wikipedia. Nah, kemudian munculnya jejaring sosial, Facebook, Twitter, Instagram gitu ya. Kemudian ada Line juga mungkin, gitu. Kemudian ada platform apa, berbagi pesan chat seperti WhatsApp dan beberapa perangkat lunak yang kita gunakan sehari-hari. Kalau saya masih setia dengan Microsoft misalnya, kemudian mungkin ada yang setia dengan Apple gitu. Itu apa ya, menjadi istilahnya mesin pencari uang bagi perusahaan-perusahaan besar itu. Ada Microsoft, ada Apple, kemudian ada Meta yang sekarang apa, bertransformasi ya dari Facebook, kemudian Google tadi. Jadi di dalam bisnis media di dunia cyber ini terjadi pergeseran. Jadi pola hubungan antara perusahaan media sebagai produsen konten, kemudian pembaca atau konsumen media dengan pengiklan. Jadi bagaimana media-media digital atau media online yang tidak berbayar ya, menurut kita, oh kita gratis kok untuk mengakses itu memberikan konten kepada audiens secara gratis. Kalau dulu misalnya koran, majalah itu kita kan harus beli gitu ya. Atau yang sekarang masih ada juga yang berbayar, misalnya ya, e-paper atau majalah yang itu ya, e-magazine itu kan apa, ada yang berbayar. Tapi ini lebih banyak yang gratis. Media-media online sekarang yang jumlahnya mungkin kalau di Indonesia juga sudah ribuan, meskipun belum semuanya terdaftar gitu ya. Jadi mereka membagikan konten secara gratis dan membebankan biaya produksi konten kepada pemasang iklan. Itu yang pertama. Tapi kemudian gitu ya, kemudian kita sebagai
konsumen, sebagai audiens yang memanfaatkan konten media tadi, ternyata juga dimanfaatkan. Jadi kita ini menjadi komoditas yang sekarang apa ya, ukurannya itu sudah pasti. Jadi dapat diukur secara pasti. Kenapa? Karena media kan media digital ya, media baru atau media digital ini jelas gitu loh. Yang melihat berapa viewersnya dan yang ngeklik berita itu berapa, kan secara ini sudah jelas. Beda dengan media-media konvensional gitu kan. Walaupun mungkin ada AC Nielsen ya kalau untuk televisi, tapi itu kan menurut saya sih tidak real time berapa orang yang melihat. Kenapa? Karena dalam satu televisi kan bisa saja yang menonton itu satu keluarga, ada 5 orang. Nah, berarti kan jumlah viewers dari televisi itu kan tidak bisa dipastikan berapa jumlah. Tapi kalau di media sosial seperti YouTube misalnya itu kan jelas gitu kan. Berapa orang viewersnya, subscribernya itu kan angkanya pasti. Sehingga itulah yang dijual oleh pemilik platform gitu ya, pemilik platform tadi, termasuk ya media massa yang berpindah platform ke digital, ke dunia digital. Bahkan sekarang kalau teman-teman nanti mungkin ada yang mengkaji terkait dengan digital journalism ya, jurnalisme atau jurnalis di era digital ini kan ada gitu, ada teman-teman pekerja media itu yang dibayarnya dari jumlah klik yang mereka dapat dari berita yang diproduksi, yang mereka tulis. Nah itu kenapa? Karena memang ya tergantung nanti pengiklannya. Nah dalam kajian ekonomi media saat ini ya, bahwa media ini sebagai wadahnya, sebagai platformnya, sedangkan kita audiens, pembaca dan pengiklan itu adalah pasar bagi pemilik platform itu. Nah, kenapa saya memberikan contoh ini di Google? Karena memang menurut saya ini nggak cukup ya, menarik gitu ya, menarik bagaimana Google yang memulai ini di tahun 98 gitu ya. Mungkin teman-teman belum lahir ya mungkin ya Mas Rosid ya. 98. Kalau saya mengalami bagaimana era belum ada Google itu, saya mengalami bagaimana internet sudah ada tapi Google belum ada itu. Bahkan saya mengalami era di mana belum ada Microsoft gitu ya. Sehingga jadi dulu untuk masuk ke dalam sistem komputer ya PC itu harus menuliskan kode-kode yang saya juga nggak bisa. Tapi setelah muncul Microsoft itulah yang memudahkan. Nah, apalagi setelah Google mengakuisisi YouTube gitu ya, yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi sekarang menjadi platform yang hampir semua generasi mengakses YouTube itu ya, termasuk saya gitu sebagai. Jadi kadang saya mengkaji ekonomi politik ini sekaligus saya sebagai orang yang ya konsumen juga gitu kan. Oh ya untuk sekedar hiburan oke lah gitu ya. Tapi yang penting kita masih bisa mengkontrol. Syukur-syukur teman-teman bisa memanfaatkan itu. Misalnya seperti YouTube itu bisa dimanfaatkan kan ya, teman-teman yang hobi membuat konten misalnya gitu karena itu silakan gitu teman-teman manfaatkan. Itulah yang akhirnya mendasari kami di Prodi Ilmu Komunikasi Telkom University itu membuat prodi baru namanya Digital Content Broadcasting, itu memang untuk menghadapi era ini. Walaupun sebenarnya agak terlambat. Nah, apalagi setelah Google memiliki secara penuh Android, ya, kemudian beberapa platform yang akrab gitu ya dengan kita, ada Google Map yang ya kadang membantu, kadang menyesatkan, ada Google Meet yang saya juga masih kadang memanfaatkan Google Meet untuk kelas online dan Google Classroom gitu ya, itu memang, atau Gform, Google Form ini yang banyak teman-teman biasanya di era pandemi kemarin untuk menyebarkan kuesioner ya, karena tidak bisa bertemu secara langsung dengan responden misalnya, saya juga sempat memanfaatkan itu. Yang mungkin kita nggak tahu apakah
data kita itu aman gitu ya. Data yang disubmit itu ya, yang kemudian bisa kita unduh itu apakah aman atau bisa, yang jelas Google pasti tahu lah ada data. Dan termasuk bagaimana kita menggunakan Gmail gitu ya. Setiap yang menggunakan Android kan harus ada Gmail gitu. Dan kalau Mas Rosid itu juga kayaknya diwajibkan punya Google Scholar gitu ya Mas. Ya termasuk saya gitu loh. Biasanya diwajibkan punya Google Scholar itu bagaimana tulisan-tulisan kita ya, publikasi-publikasinya itu terkoneksi, hampir semuanya terkoneksi dengan Google Scholar gitu ya. Dan artinya Google punya big data terkait riset-riset hampir seluruh dosen di Indonesia itu, yang itu juga bisa dia manfaatkan. Jadi mengakumulasi kapital itu dengan menjual konten media. Jadi saya menyebutnya sebagai perusahaan media kapitalis terbesar saat ini. Kenapa? Karena sumber daya yang dimilikinya memang luar biasa itu, dengan ideologi kapitalis tadi itu. Ekonomi, ya, istilahnya ekonomi, dan ini yang kalau dalam kajian budaya dan media ada yang menyampaikan bahwa ya memang seperti itu media sekarang. Pasti ujung-ujungnya adalah ekonomi, dan itu menjadi kebetulan kemarin tuh saya sempat menulis buku Ekonomi Politik Media, sebuah pengantar kritis, tapi ini karena masih penerbit kecil, jadi ini sedang saya revisi, mudah-mudahan nanti bisa terbit dengan Kencana Prenada Media terkait ekonomi politik media. Kenapa saya revisi? Karena memang menurut saya masih kurang untuk membahas ekonomi politik media digital ini. Jadi lebih banyak teori-teori terkait ekonomi politik media, tapi kurang kajian terkait dengan media digitalnya atau media cyber itu. Sehingga nanti mudah-mudahan tahun ini bisa muncul ya buku saya itu. Nah, Google ya dalam hal keberagaman dan inklusi menciptakan monoculture, atau kalau ya ini terminologi dari Matt Cohen ya. Kalau dari Manuel Castells itu kan mono multiculture, tapi kalau ini budaya yang satu, yang di situ ada beberapa hal gitu, beberapa hal yang menurut mereka benar, misalnya tidak hanya Google sih ya, sebenarnya Facebook atau Meta juga melakukan itu. Jadi meskipun pemerintah itu hanya upaya untuk mempertahankan hegemoni mereka. Saya contohkan isu-isu terkait LGBT misalnya. Karena mereka ya seperti Google, Facebook ini kan ya jelaslah ya mendukung LGBT. Nah, beberapa konten ya, kalau Google mungkin tidak terlalu kelihatan sih. Cuman seperti Facebook itu kan mereka ketika muncul isu-isu itu disensor, tapi Google juga melakukan penentangan lah ya, penentangan, termasuk isu tentang terorisme yang dianggap dianggap musuh bagi mereka itu akan digeser gitu, akan dihilangkan istilahnya, dihapus itu. Jadi dalam konteks ekonomi politik memang cenderung meminggirkan suara kritis dan aktivis yang memperjuangkan demokrasi partisipatoris, karena memang mungkin dalam konteks media baru orang menganggap dengan keberadaan Google, keberadaan media sosial gitu ya, itu menjadi satu medium yang baru gitu ya, untuk orang bersuara, untuk orang melakukan kritik dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu tidak lepas dari yang namanya kepentingan ekonomi. Jadi mereka juga melakukan sensor terhadap beberapa konten, termasuk di YouTube kan juga terjadi seperti itu. Kalau teman-teman yang main YouTube pasti sudah paham lah bagaimana konten-konten yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka ya akan hilang gitu. Contoh yang terbaru ya, tapi nggak tahu ya sekarang. Kemarin tuh saya iseng sih ketika terjadi pandemi gitu ya, karena mungkin nggak tahu ya apakah Google memang berpihak pada
kekuatan besar yang memanfaatkan ya dalam hal ini memanfaatkan pandemi itu kan beberapa ini ya data-data terkait misalnya berapa angka rata-rata kematian penduduk Indonesia atau penduduk Amerika sebelum pandemi itu saya cari tidak ada gitu ya. Di Google itu tidak ada. Nah, itu ada kepentingan apa ini itu? Nah, itu yang mungkin menurut saya berarti ada kepentingan dari mereka itu dari Google sebagai pemilik search engine. Nah, sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan kajian ekonomi politik media konvensional. Cuman saya mengutip dari bukunya Christian Fuchs gitu ya, yang dia juga menulis buku juga dengan Vincent Mosco bekerja sama terkait dengan komodifikasi. Ya, walaupun dalam konteks media konvensional, ya pasti media melakukan komodifikasi. Jadi memanfaatkan sesuatu hal gitu yang mungkin sebenarnya biasa saja. Gitu. Tapi ketika digoreng, diolah oleh media itu menjadi komoditas. Seperti berita-berita, itu, seperti kejadian, fakta yang mungkin awalnya orang tidak menganggap itu sebagai sebuah komoditas, tapi media melakukan itu. Dan ini di dalam bukunya Christian Fuchs dibahas tentang komodifikasi konten. Kalau dalam bukunya Vincent Mosco itu kan ada komodifikasi konten, ada komodifikasi pekerja, gitu kan. Kemudian ada komodifikasi audiens. Gitu. Nah ini Google ini saya mengutip dari Fuchs melakukan content commodification. Jadi bagaimana konten yang kita unggah gitu ya tadi itu dari yang mulai bentuknya tulisan gitu ya entah tulisan publikasi ilmiah gitu, atau caption atau apapun kemudian foto video dan lain-lain yang kita unggah jadi media digital gitu. Jadi mereka menjadi disebut sebagai meta exploiter dari semua konten yang kita buat sebagai user ini. Jadi tanpa konten kita ya Google tidak akan melakukan penelusuran karena memang dari apa yang kita klik, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita unggah itulah algoritmanya Google jalan. Bagaimana ketika teman-teman membuka Instagram gitu ya, akan terkoneksi dengan apa yang pernah kita buka sebelumnya. Atau ketika kita membuka YouTube misalnya gitu ya, terkoneksi dengan iklan ketika kita pernah mengklik sebuah satu jaket atau apa tuh sepatu misalnya itu yang itu akan muncul. Nah itulah bagaimana Google melakukan eksploitasi ya tentu saja bekerja sama dengan Facebook ya, sebagai pemilik platform media sosial. Jadi Google kan rumah besar ya istilahnya yang menyediakan platform semuanya ada dan Facebook juga punya rumah sendiri istilahnya gitu platformnya dan mereka ya saling bekerja sama gitu ya, kalau bisa saling terkoneksi untuk membuat semacam istilahnya prosumer kalau Christian menyebutnya sebagai jadi prosumer itu produsen sekaligus konsumen ya konsumer. Jadi bagaimana pengguna kita ini menggunakan layanan Google yang tadi itu dari Google dari Gmail, YouTube dan lain-lain lah termasuk Maps gitu. Secara tidak sadar kita melakukan pekerjaan yang menghasilkan konten-konten yang bagi Google itu adalah komoditas gitu, tanpa kita dibayar. Dan kita merasa bahwa kita terbantu gitu, dengan keberadaan Gmail gitu, dengan keberadaan YouTube untuk hiburan atau untuk hal yang lain gitu, dengan keberadaan Google Maps itu kan kita terbantu. Gitu. Tapi sebenarnya kita dalam kesempatan yang sama kita juga membantu Google untuk menghasilkan konten produktif. Bagaimana ketika teman-teman mengaktifkan Android, diaktifkan Maps-nya gitu ya. Itu kan mereka Google jadi bisa melacak keberadaan kita. Hari ini di mana misalnya ya, misalnya saya kemarin di Jogja, kemudian Surabaya, kemudian ke Bali misalnya. Itu kan mereka punya semua datanya sih dan itu bisa dijual. Itu bisa dijual misalnya ketika satu perusahaan penjual makanan mungkin KFC atau
McD atau apalah ya yang membutuhkan data. Sebenarnya masyarakat di Bandung ini kalau pagi sarapannya apa? Nah, itu kan Google akan tahu itu. Kalau pagi ini kebanyakan masyarakat kemana? Masyarakat di kota Bandung ini kemana? Atau Jakarta? Oh, ternyata masyarakat di kota-kota seperti Bandung dan Jakarta ini suka sarapan bubur misalnya. Nah, akhirnya juallah itu ke orang yang perusahaan yang membutuhkan, dan akhirnya mereka membuat menu baru gitu. Menu barunya ya berdasarkan data dari Google gitu. Jadi dengan menawarkan kemudahan, ketepatan, gitu ya, termasuk ketepatan. Walaupun Google Map juga mungkin teman-teman sering tersesat, tapi paling tidak itu menjadi salah satu panutan ya ketika kita tidak tahu jalan. Google telah mengubah kebiasaan gaya hidup bahkan budaya kita dalam masyarakat dunia ini, terutama masyarakat yang memang sudah setiap hari hidup di dua dunia ya. Dua dunia itu maksudnya ya di dunia real kita hidup gitu ya, dengan lingkungan sekitar, dengan keluarga, dengan teman gitu. Tapi kita sekaligus hidup di dunia digital atau dunia cyber itu kan, yang mungkin dari bangun pagi gitu ya, subuh kita sudah langsung masuk ke situ gitu kan. Dan nanti mau tidur juga kita masih ada di dunia itu. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh Google. Jadi secara ekonomi politik memang sangat luar biasa. Dan dalam konteks politik, ya misalnya politik di Indonesia juga tidak lepas dari itu kan. Bagaimana buzzer-buzzer bekerja gitu kan di pilpres dan pileg ya. Dan sekarang juga sudah mulai ya, Mas Rosid ya, sudah mulai ini mulai panas lagi. Buzzer juga sudah mulai bermunculan. Google juga ada peran di situ gitu kan. Ada peran di situ bagaimana mereka memanfaatkan itu, gitu kan. Memanfaatkan istilahnya perang di dunia maya yang terjadi ketika apalagi ini kita menjelang pemilu serentak gitu. Jadi itu akan menjadi akumulasi yang luar biasa itu kan. Jadi ya mereka membiarkan aja, ayo produksi terus gitu kan, sehingga mereka akan semakin banyak jualannya. Di samping data, mereka juga bisa menjual itu ke pemasang iklan atau ke pengiklan. Jadi bukan hanya produk yang dijual, tapi pengguna dan datanya, yang itu menjadi komoditas kepada pengiklan dan kepada perusahaan lain tadi yang membutuhkan data-data untuk pengembangan produk mereka, baik produk yang berupa jasa maupun yang berupa barang, termasuk media-media sosial kan juga ada di situ ya, rumah besarnya. Jadi nanti untuk mungkin malah sudah dibahas oleh Mas Rosid terkait ekonomi politik Facebook ya, dengan metanya gitu ya, bagaimana dia menguasai Facebook, Instagram, dan bahkan WhatsApp itu kan juga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa secara ekonomi dan politik. Walaupun nggak terlalu jauh berbeda ya dengan apa yang dilakukan oleh Google, karena dia juga memanfaatkan konten dari penggunanya untuk menjadi komoditas gitu yang dijual, dan termasuk bagaimana ideologi pemilik Facebook juga akan mempengaruhi konten-konten yang ada di situ. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan sedikit terkait ekonomi politik media, terutama terkait dengan apa yang dilakukan oleh Google di dunia digital saat ini. Jadi mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi ya, biar tidak bosan teman-teman ya nanti. Jadi mangga silakan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Dari saya materinya saya cukupkan sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, mangga silakan. Baik, Pak Catur, terima kasih atas pemaparan materinya ya. Sangat membuka wawasan kita semua mengenai penerapan ekonomi digital media. Jadi di media digital ini memanfaatkan ketergantungan kita ya, Pak, dalam keseharian kita. Lalu mereka jual data kita dan jual banyaknya orang yang pakai aplikasi tersebut ya, Pak ya? Iya, betul kan. Ya sadar tidak sadar, mau tidak mau kita menjadi bagian dari itu ya, termasuk saya gitu yang mengkaji tentang ekonomi politik media digital. Baik,
Setelah pemaparan materi ini akan diadakan sesi tanya-jawab, di mana seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pertanyaan dapat disampaikan secara langsung dengan open mic, lalu bisa mengklik tombol raise hand terlebih dahulu, atau pertanyaan juga dapat disampaikan melalui kolom chat. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya pada Pak Catur ataupun ingin berdiskusi, dipersilakan. Kalau di Telkom biasanya jarang yang nanya, Mas Rosid. Tapi mudah-mudahan di Universitas Pancasila beda dengan mahasiswa saya di Telkom. Gitu. Ayo silakan bertanya. Ini Mas Catur sudah nggak sabar untuk menjawabnya. Dan ada door prize dari pembicara loh. Ada door prize. Kami juga menyediakan door prize sebagai menstimulasi teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Oke, silakan. Ada Muhammad Reza. Ya. Hengki. Nah, itu Agung Rizali. Kami lihat ada. Halo malam Mas Rosid, Mas Catur. Halo, selamat malam. Ya, malam Mas. Maaf izin bertanya terkait dengan materi yang tadi dipaparkan, Mas. Pertanyaannya sih terkait dengan kayak bagaimana sih Mas, kayak misalkan di era-era sekarang ini kan media-media di era digital ini kan banyak yang memanfaatkan algoritma ya Mas, kayak misalkan targeting, yang profiling dan lain-lain lah, yang juga kadang juga mereka menggunakan clickbait untuk meningkatkan keuntungan dari meningkatnya kayak statistik views-nya dengan judul-judul yang mengeksploitasi rasa penasaran orang untuk buka, yang secara tidak langsung kan menjerumuskan orang untuk menerima informasi yang terkadang nggak relevan atau ngawur lah terkadang justru dari judul atau dari gambarnya. Lalu apakah ada regulasi nggak sih Mas yang mengatur itu? Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Agung Rizali. Mungkin Pak Catur boleh langsung menjawab. Baik, terima kasih Mas Agung ya, Mas Agung Rizali. Terima kasih banyak pertanyaannya. Memang itu menjadi fenomena yang yang sampai sekarang masih terjadi ya. Dan ketika menjelang tahun-tahun politik itu akan semakin ramai nanti bagaimana media-media yang lebih banyak tidak bertanggung jawab sih menurut saya. Tidak bertanggung jawab itu kenapa? Karena ribuan media ini dalam konteks media daring lah ya, media yang menyebarkan berita berupa teks, tulisan, foto maupun video gitu ya, audio visual itu lebih banyak yang kenapa saya menyebutnya tidak bertanggung jawab karena ya tidak jelas yang punya medianya itu siapa, yang bertanggung jawab terhadap konten itu siapa, itu yang pertama itu media-media yang tidak terdaftar lah ya. Kalau kita mau melihat media seperti apa di dunia digital yang bertanggung jawab, Mas, ya berarti yang kita tinggal lihat aja di dewanpers.go.id ya, saya lupa. Jadi di webnya Dewan Pers itu kan kita bisa melihat media daring mana saja yang sudah terdaftar, kemudian ada penanggung jawabnya gitu ya. Ada alamatnya, ada bentuk badan usahanya. Nah, itu kan paling tidak satu saringan di situ. Nah, itu pun masih belum cukup. Tadi disampaikan oleh Mas Agung, bahkan media-media yang sudah resmi pun masih melakukan hal-hal yang tadi mungkin seperti clickbait gitu ya. Kemudian hanya mengejar keuntungan gitu. Kenapa sih terjadi itu? Karena pergeseran sistem dalam media. Jadi bagaimana pekerja media sekarang ini ya. Ini juga menjadi salah satu kajian dalam ekonomi politik media. Jadi yang disebut Vincent Musko komodifikasi pekerja itu semakin menggila sekarang. Bagaimana jurnalis di era digital ini begitu dieksploitasi. Jadi mereka tidak hanya harus bisa menulis seperti dulu itu kan dibedakan ya. Wartawan menulis, wartawan foto, wartawan yang
memproduksi video atau konten audiovisual itu kan masing-masing. Tapi sekarang kan semuanya harus bisa. Satu orang itu harus bisa semualah ya, istilahnya multi gitu ya. Dan itu celakanya gitu ya, celakanya beberapa media yang yang sebenarnya cukup punya nama pun melakukan itu. Bahkan tadi saya sempat sampaikan ada beberapa media yang memberikan bayaran itu tergantung dari viewers gitu ya. Jadi viewersnya dari klik yang didapatnya gitu kan. Itu kan sangat luar biasa sehingga ya mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan klik, untuk mendapatkan view gitu kan. Bagaimana caranya termasuk tadi dengan hal-hal yang tidak nyambung gitu ya. Fotonya apa, kemudian tulisannya apa. Nah, itu yang akhirnya memunculkan misinformasi bahkan disinformasi kalau dalam konteks literasi digital muncul itu ya. Dan bahayanya lagi ketika itu adalah sebuah disinformasi. Disinformasi itu berarti sengaja di-create, dibuat, diproduksi memang salah gitu ya, dan untuk merugikan orang lain. Yang itu sekarang banyak banget gitu. Dan sebenarnya kayak buzzer itu kan, buzzer itu dari dulu sudah ada. Buzzer untuk mempromosikan sebuah produk, baik berupa barang atau jasa itu kan memang dari dulu juga sudah ada. Tapi ketika muncul buzzer politik, sehingga dalam mindset kita buzzer itu menjadi hal yang negatif gitu. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan segala cara untuk istilahnya menjatuhkan lawan politik gitu ya. Kalau hanya mengangkat citra atau brand dari tokoh yang mereka dukung sih nggak masalah, tapi kan menjatuhkan dengan berita-berita, dengan konten-konten yang tidak benar tadi disampaikan oleh Mas Agung. Nah, celakanya lagi di kita di Indonesia ini dalam hal dunia digital selalu terlambat, gitu ya, selalu terlambat dalam hal aturan, gitu ya. Menurut saya seperti itu. UU ITE itu sudah terlambat, dan sekarang pun menurut saya cukup banyak hal-hal yang belum bisa di-cover oleh Undang-Undang ITE, termasuk tadi ya pengaturan. Menurut saya media daring ya, media online itu ya paling tidak harus ada yang bertanggung jawab gitu. Jadi tidak kok kayak seperti sekarang ini, saya juga bisa membuat media semau saya ya, dengan modal hanya setahun nggak nyampe 1 juta, saya sudah bisa membuat web untuk media daring gitu ya. Kemudian saya isi konten, terserah gitu ya, tanpa ada sensor. Kalau dulu kan, dan sampai sekarang sih ya media, makanya beberapa perusahaan media yang konvensional yaitu kemarin sempat protes tuh, bagaimana mereka harus dibatasi, diatur oleh peraturan yang terkait dengan undang-undang pers gitu. Tapi di sisi yang lain, yang liar ini, yang istilahnya tidak berizin, tidak ada yang bertanggung jawab, dibiarkan saja. Nah, itu kan berarti memang belum ada regulasinya. Yang pertama itu terlepas dari kebebasan untuk berekspresi ya. Karena kalau dari perspektif saya sih kan tetap bebas, tapi ada yang bertanggung jawab gitu. Jadi bebas saja, tapi ada yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini adalah ya personnya gitu, yang membuat konten itu. Jadi bukan anonim ya, tanpa nama gitu, yang orang nggak tahu siapa yang membuat kemudian tersebar di media sosial. Nah, yang seperti ini yang akhirnya tidak bisa menahan ya, apalagi terkait dengan ini misalnya perlindungan data kita, data pribadi. RUU-nya sampai sekarang belum disahkan oleh DPR. Masih alot antara pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Kominfo dengan para legislator gitu kan, untuk mengesahkan data itu. Padahal itu data penting kan, bagaimana data-data pribadi kita ini dilindungi oleh aturan gitu. Sekarang kan kebocoran terjadi di mana-mana dan tanpa ada regulasi yang bisa mengatur itu, yang bisa kecuali mencari celah dengan beberapa pasal di Undang-Undang ITE ya. Tapi itu menurut saya memang harus segera disahkan ya, supaya data kita di dunia digital ini juga mendapatkan perlindungan secara hukum. Tapi tadi ya, kalau
terkait konten-konten yang disebutkan Mas Agung tadi ya masih banyak yang belum tercover oleh aturan yang ada di Indonesia. Gitu. Mungkin seperti itu jawaban dari saya, Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Catur, Mas Musid. Sama-sama, Mas. Baik, selanjutnya ada Sartika Asri Maharani yang mau bertanya. Iya, halo Dimohon Mas. on cam ya. Oke, sebentar. Iya. Ya, Mas Catur, selamat malam. Selamat malam. Tadi kan terkait tema pembahasan kuliah umum malam ini kan membahas tentang, sebentar Mas, membahas tentang ekonomi politik media digital. Nah, pertanyaan saya adalah di masa kampanye itu kan media digital seringkali dikaitkan dengan elektabilitas para calon presiden ya Mas ya. Nah, terus abis itu sementara kan masyarakat di Indonesia masih mempercayai media massa dibanding media digital. Nah, seberapa pengaruh sih elektabilitas seorang calon presiden di media digital itu terhadap masyarakat, dan apakah itu sah penilaiannya gitu loh ketika dipublikasikan di media massa kayak di televisi khususnya? Itu Mas pertanyaannya. Terima kasih. Terima Sama-sama, kasih Sartika Sartika. atas pertanyaannya. Mas Catur boleh dijawab. Baik, terima kasih moderator. Ini Sartika kayaknya tahu saya di IPO ya Mas dosen. Yang memang kami juga melakukan survei gitu ya dan merilis termasuk popularitas dan elektabilitas dari beberapa tokoh ya dari tahun 2020 itu sudah kita beberapa kali, cukup sering lah, kita hampir setiap 2-3 bulan kita melakukan rilis gitu ya. Yang itu juga dilakukan oleh banyak lembaga gitu ya. Oleh banyak lembaga yang tidak semuanya independen gitu ya. Jadi dalam tanda kutip tidak semuanya independen. Saya alhamdulillah masih independen. Jadi Jadi ada istilah namanya mediatization. Jadi mediatisasi. Mediatisasi itu adalah bagaimana media berkolaborasi dengan lembaga di luar media gitu ya untuk membuat sesuatu yang akhirnya di blow up gitu. Nah, contohnya yang ditanyakan oleh Sartika tadi. Yang ditanyakan oleh Sartika tadi misalnya gitu ya sebuah ya misal nih ya karena media kan di Indonesia kan ada media yang dimiliki oleh politisi gitu ya. Ya kita sudah tahu lah ya. Nah kemudian kalau yang disebut mediatisasi tadi adalah bagaimana misalnya bekerja sama dengan lembaga yang menamakan dirinya adalah lembaga survei misalnya gitu ya, untuk mengangkat satu tokoh tertentu. Nah itu kan bisa bisa dilakukan. Itulah yang disebut dengan mediatisasi dalam dunia politik gitu ya. Jadi ada kerjasama sehingga tadi biasanya kan kita sebenarnya bisa melihat ya data-data yang dirilis di media oleh beberapa lembaga survei itu ya ketika misalnya satu tokoh yang memang populer misalnya yang beberapa waktu ini populer di 3 besar naik turun itu ya termasuk dari lembaga survei saya Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo itu 3 itu naik turunnya paling di situ dan atau kalau nggak naik ya paling angkanya sedikit berubah tapi tidak jauh-jauh dari 3 orang ini untuk saat ini ya. Dari 1 tahun terakhir ini yang saya perhatikan itu kadang ada Pak Anies di atas kemudian ada Pak Prabowo nomor 2 misalnya. Nah itu
secara elektabilitas. Berbeda dengan popularitas ya. Ini sedikit ini. Kalau popularitas itu keterkenalan. Di keterkenalan itu misalnya seberapa terkenal Mas Rosid misalnya, itu kan popularitas. Tapi orang yang mengenal Mas Rosid belum tentu memilih, atau mengenal saya itu belum tentu memilih ketika saya menjadi calon presiden. Nah, itu elektabilitas, keterpilihan gitu. Atau sebelum elektabilitas ada ketersukaan sebenarnya. Seberapa tinggi sih saya disukai oleh publik yang mengenal saya. Nah, itu yang sering orang salah mempersepsikan atau salah mengerti. Jadi orang yang populer itu belum tentu akan terpilih, belum tentu akan disukai juga. Gitu. Jadi kalau elektabilitas, berarti keterpilihan, berarti ketika itu tinggi ya kemungkinan dipilih semakin tinggi. Dan biasanya kan lembaga survei melakukan survei itu tadi ya apa? Saya tidak menutup mata, ada beberapa lembaga survei yang ya dalam tanda kutip ada pesanan gitu ya. Karena kalau kita baca datanya aja sebenarnya secara kasat mata apa ya cukup aneh gitu ya ketika ada tiba-tiba misalnya tokoh yang apa ya yang di dunia digital lah, di media sosial itu ya tidak terlalu terkenal atau bahkan tidak disukai kok tiba-tiba bisa nangkring di atas. Nah itu kan bisa kita baca bagaimana ada permainan gitu kan. Jadi yang disampaikan oleh Sartika tadi, kenapa publik lebih mempercayai media massa yang konvensional, mungkin dalam hal ini adalah televisi gitu ya. Dan kita lembaga survei juga lebih apa ya lebih nyaman ketika lembaga media yang resmi tadi yang memang bertanggung jawab tadi yang memuat rilis kita. Kenapa? Karena ya ada penanggung jawabnya gitu kan. Jadi misalnya Kompas TV atau Metro TV ketika menayangkan rilis satu lembaga survei, ketika itu apa ya istilahnya surveinya tidak benar kan ada kredibilitas mereka yang dipertaruhkan gitu. Jadi kredibilitas media sebagai perusahaan media besar yang jelas misalnya pemiliknya siapa, kemudian pemimpin redaksinya siapa, itu kan dipertaruhkan gitu. Berbeda kan dengan media-media yang ya saya nyebutnya tidak jelas tadi ya, bahkan banyak banget sekarang media yang di dunia daring ini ya, dunia digital itu yang hanya menduplikasi, copy paste mentah-mentah satu berita gitu ya misalnya, atau hanya memotong-motong gitu ya, kemudian dibuat konten di YouTube, itu sudah jadi YouTube dan celakanya yang nonton itu bisa sampai ratusan ribu. Gitu. Itu padahal tidak jelas medianya. Nah itu yang yang nanti ketika menjelang tahun politik pasti akan semakin banyak lagi gitu kan, semakin banyak lagi. Jadi ya termasuk buzzer-buzzer juga memanfaatkan itu gitu. Jadi tadi ya saya sebagai orang yang ada di lembaga survei ya bisa melihat ya paling tidak memang ada terkadang ada kong kali kong ya, tadi kalau dalam konteks teori ekonomi politik media ada mediatisasi. Jadi bagaimana lembaga media bekerja sama dengan satu lembaga lain, tidak harus lembaga survei ya, bisa lembaga apapun gitu ya, untuk meng-create sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Gitu. Misalnya mau mengangkat satu tokoh tertentu itu kan ya mudah sekali kalau di era digital. Mungkin seperti itu, Sartika. Mungkin Mas Rosin mau menambahkan, silahkan Mas Rosin. Dari kacamata, karena saya kan memang dosen tapi sekaligus di lembaga ini ya, lembaga survei dan konsultan politik gitu ya. Tapi silakan Mas Rosid mungkin mau menambahkan atau mengkritik, saya juga nggak apa-apa. Kalau saya nggak berani mengkritik Mas Satur saya. Saya pikir memang apa yang disampaikan Mas Catur itu sudah sangat representatif ya. Artinya media mainstream itu bagaimanapun juga, meskipun kita sudah masuk ke fase new media, sosial media,
serba sosial media kan kita. Jadi penggemar-penggemar media mainstream itu lebih banyak menghabiskan waktunya itu di sosial media. Dan itu kita akui dan itu real, menurut data juga penetrasi internet itu semakin lama semakin naik, semakin tinggi. Tetapi tentu ada kelemahannya media digital ini atau sosial media. Jadi soal integritas atau kredibilitas, banyaknya sumber anonim, banyaknya sumber berita bohong, banyaknya website yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu menjadi ciri khas yang kemudian bahwa betul bahwa kita banyak berkecimpung di sosial media, tetapi belum tentu kemudian kita mempercayainya seperti itu. Beda dengan media mainstream, tadi sudah disampaikan oleh Mas Catur ya, ada standarisasi yang jelas. Ada standarisasi konten, kemudian proses produksi, ada pemretnya, ada editor, ada wartawan, ada pemiliknya, dan sebagainya. Tentu ketika dia sembarangan menyebarkan berita tanpa berbasiskan data dan fakta, tentu akan beririsan atau berurusan dengan kredibilitas, berurusan dengan integritas. Nah, oleh karena itu, media mainstream hingga hari ini, saya pikir secara psikologi politik atau psikologi komunikasi ya, tentu memiliki integritas yang lebih bisa dipertanggungjawabkan karena proses yang terstandarisasi tadi. Tapi untuk apa ya? Untuk pencarian, kecepatan, kemudian dinamika, keramaian dan sebagainya, tentu sosial media tidak ada bandingnya, ya. Jadi tawuran politik itu bukan di face to face tetapi di sosial media. Ributnya minta ampun ya. Jadi Mas Catur ini kan seorang peneliti lembaga survei, pengamat politik juga ya, tentu pelaku ya. Saya perhatikan AIPO ini kan konsisten ya, launching dan sering juga mengadakan event-event besar, mendatangkan para tokoh nasional, ya tentu juga banyak pengalaman mengenai itu. Itu tambahan saya, Mas Catur. Saya nggak berani mengkritik Mas Catur ini. Ya, terima kasih. Dilanjutkan lagi. Mungkin saya tambahin sedikit ya, ini kebetulan rilis terakhir kita juga membahas terkait tadi ya, media seperti apa ya. Sudah muncul ya ini? Ya, sudah muncul Mas Catur. Ini salah satu contoh bagaimana media televisi dan surat kabar ini juga semakin, tadi disampaikan Mas Rosid, memang semakin kehilangan audiens, gitu ya. Khalayaknya semakin, tapi masih menjadi salah satu sumber informasi, terutama terkait informasi politik gitu ya. Dan hasil survei kami seperti ini, dan bagaimana TV One, Metro TV, karena memang mereka kan konsisten di berita-berita politik, ya, sehingga masih menjadi rujukan masyarakat. Kemudian termasuk Jawa Pos, Kompas, gitu ya, yang itu juga semakin sedikit. Bahkan saya yang orang generasi lama pun sudah sangat jarang membaca koran cetak, kecuali ketika di lampu merah kemudian ada yang jualan, nah itu baru saya beli dan saya baca. Gitu ya. Nah ini bagaimana bedanya dengan media daring ya, media online kan cukup tinggi gitu kan, bagaimana Detik, Kompas.com, dan yang ini memang media-media yang tadi disampaikan oleh Mas Rosid punya standarisasi gitu ya untuk memproduksi konten-konten itu gitu. Paling tidak kan teman-teman bisa lihat di media-media yang istilahnya resmi itu ketika nulis berita mereka ada reporternya dicantumkan, kemudian editornya siapa, dan di webnya mereka ya akan tercantum penanggung jawabnya siapa, dan sehingga tidak bisa sembarangan memproduksi atau menuliskan berita gitu ya, terutama terkait dengan informasi-informasi politik, karena ya kredibilitas wartawannya, kredibilitas
pemretnya, kredibilitas medianya itu sendiri. Jadi ini untuk tadi ya mencontohkan bagaimana media mainstream, media arus utama itu memang masih menjadi rujukan yang sekarang juga beberapa sudah memanfaatkan media sosial ya Mas Rosid, karena hampir semua televisi juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kontennya gitu. Itu tambahan sedikit dari saya Mbak Moderator. Dan tadi siapa yang Mbak Sartika ya? Mbak Sartika, Mas. Iya. Ya. Terima kasih Pak Catur untuk penjelasannya. Ada lagi yang ingin? Terima kasih Pak. Sama-sama. Jawabannya sangat memuaskan, jadi lebih banyak referensi lagi terkait pertanyaan saya tadi. Terima kasih Sartika atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat juga, dan bagi penanya yang terpilih akan mendapatkan door prize. Dan Pak Catur juga akan membagikan 3 bukunya ya Pak sebagai door. Iya, nanti saya kirimkan ke Mas Rosid ya. Baik. Silahkan. Mungkin teman-teman sudah ngantuk kan? Kayaknya ya Pak. Tapi di sana masih jam 8 ya, kalau di sini udah jam 9 lewat ya. Di sini masih jam 20.23 Mas. 20.23 ya. Jadi Iya. belum ngantuk semestinya. Apalagi yang sambil ngopi ya Mas Rosid. Ya, sambil ngopi nih biar ngantuk. Ayo teman-teman mahasiswa, masih ada waktu untuk bertanya. Ada Hengki, Duta, Tiara, Teddy. Nah, Kalau ini door prize-nya sudah kita siapkan. Silakan nanti bisa ambil di bagian akademik, Mbak Ripki, kalau main-main ke kampus. Atau langsung ke saya, di ruangan saya. Ini kita kalau kuliah tamu begini memang bagi-bagi buku, Mas Catur. iya ya. Ya, supaya bukunya juga tersebarkan ke teman-teman yang. Betul. Karena literasi di kita memang cukup ini ya. Kalau Mas Rosid dulu buku itu suka banget membeli buku ya kita. Kalau perlu harus menyisihkan uang saku untuk bisa membeli buku. Kalau sekarang untuk membeli kuota kayaknya. Ya, karena tadi ya faktor ekonomi politik media yang memang sekarang kan sudah hampir semuanya digital. Iya. Tapi ya tetap nyaman. Kalau saya tetap nyaman buku ya. Buku ya Mas. Baca, karena kita ini kan sudah durasinya cukup lama juga di depan laptop. Apalagi masa pandemik, di depan laptop, membuka Zoom, kemudian baca buku pun juga di laptop. Nah itu kalau udah sore itu bukan badannya yang lelah, tapi matanya yang lelah. Iya Mas. Lelah. Apalagi sudah pakai kacamata kan. Nah ini Mas sudah UAS belum? UAS besok Senin kita mulai Mas Catur, karena memang besok Senin ya. Belakangan mungkin di Telkom sudah selesai ya. Oh iya, minggu ini ya. Minggu ini selesai kayaknya. Kebetulan 1 bulan yang lalu kan Pak Rektor Telkom kan diundang sama Universitas Pancasila ya. Oh iya, Nah, Adi Wijaya ya. Undang. Wakil rektornya kan sering juga diundang. Pak Dadan. Wakil rektor 1. Iya, Pak Dadan ya. Nah, Pak Dadan kan sering berkali-kali itu menjelaskan PKM dan sebagainya. Dan sudah MOU juga dengan iya, Telkom itu.
Udah MOU. Ada yang ada itu. bertanya nih. Ada Salsabila. Salsabila. Boleh Silakan. Salsabila on mic dan on cam ya? Maaf sebelumnya saya terbatas kuota, jadi on off cam nggak apa-apa nggak? Oh ya, silakan. Iya. Iya, selamat malam Mas Rosid, selamat malam Mas Catur. Terima Selamat kasih malam. sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ingin menanyakan pendapat aja sih kepada Mas Catur. Selain tantangan bagi media digital saat ini kan tadi mungkin dari cetak menjadi digital transformasi, terus habis itu semakin masif maka semakin menjadi tantangan seperti tadi ada clickbait dan data sebagainya. Selain itu saya pernah baca buku gitu kan, apa ya? Pertanyaannya sih menurut pendapat Mas atau pandangan Mas Catur nih, media digital yang sebaik-baiknya itu untuk saat ini tuh seperti apa sih? Karena kan ini ya, segmennya juga semakin luas, semakin banyak yang mengakses, terus habis itu tadi datanya juga semakin bermacam-macam gitu dari berbagai referensi. Nah, kita kan sebagai media informasi yang memberikan informasi, malahan medianya sendiri lebih menjelaskan isi berita atau informasinya gitu dibandingkan menyampaikan informasi gitu tantangannya selain itu kan. Nah, menurut Mas Catur sendiri, pendapat Mas Catur nih tentang media digital yang sebaik-baiknya itu untuk saat ini tuh seperti apa sih? Gitu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsabila atas pertanyaannya. Mas Catur boleh silakan dijawab. Baik, terima kasih Salsabila ya yang sudah bertanya terkait mungkin yang ideal lah ya kalau menurut saya, media digital yang ideal. Yang ideal ya berarti yang masih menjalankan kaidah-kaidah jurnalistik kalau menurut saya dalam konteks pemberitaan ya, entah pemberitaan yang berupa teks, tulisan maupun yang berupa video itu ya, siaran, broadcast. Jadi yang pertama itu memperhatikan kaidah jurnalistik, ya. Kemudian ya tadi disampaikan oleh Mas Rosid, ketika media mainstream yang memang apa ya, paling tidak ada penanggung jawabnya. Kalau memang untuk menuntut media punya tanggung jawab sosial ya sekarang agak sulit gitu ya, karena mereka punya tanggung jawab ekonomi tadi. Ini kembali ke kepentingan ekonomi. Kalau menurut saya ini nanti mungkin jadi judul buku saya ya sedikit. Ada istilah saya medianomics jadi namanya, bahwa media itu tidak bisa lepas dari kepentingan ekonomi gitu. Tapi menurut saya paling tidak ada tanggung jawab sosial media itu. Jadi idealnya sih di situ. Oke lah, media memang tidak bisa lepas dari kepentingan ekonomi untuk menghidupi media itu sendiri, untuk operasional, untuk membayar pekerja medianya itu kan di situ. Tapi gitu ya, tapi kalau dalam istilah Jawa itu hendaklah gitu ya, mbok yao gitu. Ada tanggung jawab dari media untuk memberitakan hal-hal yang memang sesuai standar gitu, sesuai dengan kaidah jurnalistik ya, misalnya ya ada istilah cover both sides gitu ya, ketika ada suatu permasalahan itu ya dari dua sisi itu dihadirkan ya. Kemudian tadi bertanggung jawab pada publik gitu ya, yang ya memang kalau menurut perspektif saya, dalam pandangan saya ya masih media yang resmi gitu ya, yang tadi ada strukturnya, ada bentuk lembaga atau bentuk badan usahanya gitu ya. Kemudian ya meskipun sekarang tidak bisa kita tutup mata, pemiliknya pengusaha, pemiliknya politisi sekaligus pengusaha gitu ya, yaitu terlepas dari itu paling tidak mereka mau bertanggung jawab gitu loh.
tidak anonim ya, tadi disampaikan melalui, jadi ada standarisasi meskipun di atas ada yang lebih berkuasa, tapi para pekerja medianya itu bertanggung jawab. Jadi yang menurut saya ideal di situ. Jadi orang yang memproduksi kontennya itu bertanggung jawab, sehingga ketika ada permasalahan, kan kalau dalam undang-undang pers gitu ya, ada hak jawab misalnya gitu. Jadi di situ ya apa maksudnya, ketika saya ini untuk ini ya, untuk pengalaman saja, ketika saya mengkritik seorang pejabat pemerintah, saya mengkritik Pak Luhut gitu ya, tapi saya menggunakan saluran media yang resmi, sehingga ya itu dilindungi oleh undang-undang pers gitu. Sehingga ketika misalnya Pak Luhut tidak berkenan gitu ya, silakan gunakan hak jawab untuk menggunakan ruang di media itu mengklarifikasi gitu ya, bukan menggunakan undang-undang ITE. Karena apa? Karena ini medianya media yang resmi gitu loh, yang terdaftar gitu ya di Dewan Pers gitu, punya izin untuk sebagai lembaga media. Berbeda kan ketika saya mengkritik dengan mention nama Pak Luhut, kemudian saya menggunakan Instagram saya ketika beliau tidak berkenan, ya saya bisa dengan undang-undang ITE. Nah itu ideal menurut saya seperti itu, lembaga yang memang bertanggung jawab. Itu ya jawaban untuk siapa tadi? Salsabila ya. Baik, terima kasih banyak ya Mas Catur. Sama-sama. Terima kasih Salsabila atas pertanyaannya, dan terima kasih Mas Catur atas penjelasannya. Sepertinya ada yang raise hand lagi nih Mas. Ada Hengki Hermawan, boleh on cam dan on mic. Oke, terima kasih. Maaf izin sebelumnya karena masih dalam perjalanan, jadi izin off cam boleh ya Mas. Selamat malam Mas Catur dan Mas Rosid. Ini sih yang mau saya tanyakan kan, di era konglomerasi media saat ini kan masih banyak nih kalau saya bilang sih media-media tuh yang lari dari fungsi medianya. Tadi kayak seperti kamera gue udah banyak ini. Tadi kayak seperti yang Mas Catur bilang juga banyak yang duplikasi copy paste, dan Mas Rosid bilang tuh banyak yang berita bohong. Nah, pertanyaan saya tuh dari media-media mainstream, media konvensional yang ada di era konglomerasi media ini, apakah Dewan Pers, AJI, Asosiasi Jurnalis Indonesia maupun KPI itu juga bungkam Mas di era konglomerasi ini oleh konglomerat media? Karena yang saya lihat juga sejauh ini kayak Dewan Pers, AJI atau KPU pun juga sepertinya redup sih. Seperti itu Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas Hengki. Baik, terima kasih Hengki atas pertanyaannya. Mas Catur boleh langsung jawab. Baik, terima kasih sekali lagi pada Mas Hengki atas pertanyaannya, yang ini juga mungkin keresahan kita bersama ya Mas Rosid ya. Memang konglomerasi media di Indonesia ini unik gitu ya dibandingkan dengan konglomerasi media global. Misalnya yang terjadi di Amerika itu. Mereka menjadi konglomerat media ya pengusaha saja gitu. Pengusaha media yang memiliki banyak sekali anak-anak usaha, tapi masih di bidang media, dan mungkin juga ada di beberapa bidang yang lain. Tapi mereka tidak secara langsung terlibat dalam politik. Nah, yang terjadi di Indonesia kan berbeda. Mereka pengusaha media gitu ya. Dan mereka politisi, dan bahkan celakanya pemilik partai. Jadi bukan hanya politisi, tapi pemilik gitu. Jadi kan di kita itu memang banyak partai, ada beberapa tipe partai ya. Partai yang dimiliki oleh individu atau keluarga gitu ya. Ada partai yang dimiliki secara kolektif, yang itu juga sampai sekarang masih masih agak kembang kempis gitu ya. Kan bisa kita lihat tuh beberapa partai besar tuh PDIP, Gerindra gitu ya. Kemudian ya Nasdem itu kan dimiliki gitu ya. Melekat ke para tokoh-tokoh mereka yang memilikinya itu. Nah, tadi ya kembali ke konglomerasi media,
secara langsung ada yang akhirnya memiliki partai, yang itu ya mau tidak mau akan berpengaruh, gitu. Mau tidak mau akan berpengaruh, sebagaimana dulu ketika Abu Rizal Bakri itu ya, yang waktu itu menjadi sebagai ketua umum Golkar, pemilik media sekaligus pengusaha gitu kan, yang juga seperti yang terjadi sekarang gitu kan, Haritanu kemudian Surya Paloh itu yang memiliki lini usaha tidak hanya di bidang media tapi di bidang yang lain dan di bidang politik gitu kan, sehingga dan itu memang tidak salah secara hukum gitu loh, karena memang hukumnya belum, sekali lagi tidak melarang itu, tidak melarang itu. Kalau dilarang kan pasti sudah tidak bisa, tapi hukum di Indonesia tidak melarang itu, celakanya gitu ya, menurut saya sih celakanya itu. Sehingga apa ya, ya mau tidak mau kan media-media di bawah MNC Group, di bawah media grupnya Metro TV Media Indonesia ya akan membawa suara dan kepentingan pemiliknya gitu kan, suara merepresentasikan kepentingan ekonomi dan politik dari pemiliknya. Mungkin media yang lain City Corp ya, punyanya Khairul Tanjung, mungkin beliau tidak secara langsung terjun di dunia politik, tapi kan bisa kita lihat bagaimana ketika anaknya menjadi wakil menteri itu kan sebenarnya cukup terlihat lah ya bagaimana kecenderungannya kemana. Nah itu kan tidak bisa kita tutup mata juga. Jadi akhirnya mungkin kita di dunia akademis juga menjadi agak meragukan gitu ya, meragukan karena tadi independensi media sudah hampir tidak ada gitu. Tadi yang saya sampaikan, kalau memang masalah ekonomi oke lah ya gitu. Memang itu tidak bisa kita tutup mata. Media juga butuh kapital gitu, butuh untuk berjalan itu. Tapi ketika sudah membawa kepentingan politik gitu ya, kenapa enggak kayak zaman 1955 aja sekalian ya, menurut saya sih. Jadi bagaimana parpol itu beneran punya media yang ya punyanya parpol. Jadi tidak, ini medianya umum tapi digunakan untuk kepentingan parpol. Kalau tahun 1955 itu banyak parpol yang memiliki koran sendiri istilahnya. Jadi terang-terangan mereka, ini korannya Masumi, ini korannya PNI misalnya, partai-partai zaman era itu mereka terang-terangan. Jadi ya bertarung lah. Tapi sekarang kan berbeda. Sehingga tadi yang ditanyakan Mas Hengki ya kembali lagi ya konglomerasi media itu akhirnya mereka tidak hanya merambah dunia mainstream, tapi sudah masuk ke dunia digital juga, sehingga ya pertarungannya sudah masuk ke sana gitu kan, di dunia digital terutama kayak apa yang dilakukan oleh MNC Group sudah membuat RCTI Plus misalnya ya, untuk mewadahi semua bentuk konten gitu ya, yang itu menurut saya luar biasa dalam konteks perkembangan media digital ya. Itu dan itu kan bisa menjadi mesin politik pemiliknya, mesin ekonomi sekaligus mesin politik kan, seperti itu. Jadi seperti itu Mas Hengki ya, yang akhirnya tadi ya kembali karena tidak ada aturan yang jelas terkait dengan kepemilikan media gitu. Yang dulu jadi kayak Detik itu muncul kan waktu itu di awal-awal setelah reformasi itu ya, itu kan memang diharapkan menjadi lembaga yang independen, tidak terkooptasi oleh media-media yang sudah ada sebelumnya. Tapi ketika itu berkembang ternyata malah dibeli. Dan yang terbaru misalnya kayak Kumparan misalnya itu ya, menjadi satu media yang menjadi harapan ya, tapi ternyata dibeli pemilik modal juga yang juga pengusaha gitu ya. Net TV misalnya dalam dunia televisi punya idealisme yang cukup bagus dulu ketika Mas Wisnu Tama muncul gitu ya, tapi akhirnya nggak kuat juga untuk menahan gempuran masalah ekonomi, sehingga ya balik lagi ke samalah dengan media-media yang sudah ada sebelumnya. Nah itu dulu yang menarik kalau nggak salah dari
RCTI atau MNC ya, pokoknya grupnya MNC itu mengajukan gugatan terkait dengan penggunaan OTT ya, media-media yang media baru lah ya. Itu penggunaannya itu untuk supaya diatur. Jadi mereka ini istilahnya iri gitu ya, iri. Mereka ketika menggunakan media digital, mereka tetap diatur dengan undang-undang pers gitu ya. Misalnya ketika Kompas TV, RCTI, CNN atau apapun memanfaatkan media sosial mengunggah konten mereka harus tetap mematuhi aturan yang ada dalam undang-undang pers. Ketika misalnya mereka mengupload kontennya di YouTube gitu. Mereka nggak bisa sembarangan, nggak bisa terus sebebas yang dilakukan oleh Uus misalnya itu ya, yang komedian itu, atau sebebas yang lainnya itu yang apa istilahnya ya bebas banget kan ya, mau merokok, mau mengupat, mau apapun itu kan di YouTube dibebaskan. Nah, ketika yang menggunakan itu media tidak bebas. Kenapa? Karena memang mereka adalah lembaga yang memang memproduksi konten dan resmi dan yang memang harus diatur gitu ya. Karena bedanya itu. Nah, nanti kalau teman-teman dalam kajian media baru itu kan memang harus membedakan konteksnya ini media digital ini apakah komunikasi massa gitu ya. Kan kalau komunikasi massa ya berarti yang menggunakan media digital itu adalah lembaga penyiaran atau lembaga yang memang memproduksi konten berita. Tapi berbeda kan ketika misalnya Raditya Dika atau Atta Halilintar yang menggunakan media sosial itu tuh ya, meskipun subscribernya mungkin belasan juta, tapi kan konteksnya berbeda dengan ketika itu platform digunakan oleh tadi CNN Indonesia, liputan6.com misalnya dan lain-lain. Nah, itu yang akhirnya ilmu komunikasi sehingga berkembang gitu ya, seperti itu. Mungkin gitu Mas Hengki ya. Jadi siap Mas, terima kasih banyak sudah terjawab. Baik, terima kasih Mas Hengki atas pertanyaannya dan Mas Catur atas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan apabila masih ingin bertanya untuk menuliskannya di kolom komentar atau bertanya langsung dengan on mic dan on cam ya. Sepertinya tidak ada lagi ya Mas yang mau bertanya. Silakan dilanjutkan, Mbak Melia. Baik. Sesi selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri oleh Mas Rosid. Silakan Mas Rosid. Oke, baik. Terima kasih. Mas Catur, saya berterima kasih atas Mas Catur bisa berbagi di Fakultas Ilmu Komunikasi, mahasiswa kita. Dan ini secara simbolik kenang-kenangan sertifikat. Mohon diterimanya, Mas Catur. Terima kasih Mas Rosid atas kesempatan dan waktunya. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas pencerahannya di malam hari ini. Kita banyak mendapatkan insight mengenai perspektif ekonomi politik media digital dari Mas Catur. Oke. Selanjutnya Mas Onang, moderator. Mas Onang untuk moderator sudah disiapkan? Nah, ini moderator Camelia Saporo, diterima ya? Iya Mas, terima kasih Mas atas kesempatannya. Atas partisipasinya di kuliah tamu ini sebagai moderator dengan tema ekonomi politik media digital. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Mas.
Baik, tadi kita sudah menyaksikan serah terima simbolis sertifikat kepada pemateri dan juga moderator. Selanjutnya akan ada pengumuman pemenang juga oleh Mas Rosid atas tanya jawab yang tadi sudah dilakukan setelah sesi materi. Silakan Mas Rosid. Oke, baik. Pemenangnya menang semua. Ya, ini yang banyak dapat buku semua. Sebetulnya cuma ini stimulan saja. Jadi kalau yang bertanya 4 itu dapat buku semua. Tadi penanyaan 10 ya 10 dapat buku semua sebetulnya. Apalagi tadi Mas Catur juga ikut memberikan kontribusi buku ya. Jadi sebetulnya bukunya sudah disiapkan 7 minimal. Bahkan bisa lebih seperti itu. Ini seperti Hengki yang kuliah tamu sebelumnya dapat buku belum diambil. Nanti ke ruangan saya langsung 2 buku nih Hengki. Siap Mas, nanti sekalian Mas. Ya, sekalian buku atau sekalian 10. Ya, yang lain ya silahkan tadi beberapa penanya ya, ada Sertika dan yang lain silahkan bisa diambil kalau saya nggak ada di Mbak Rifki Rahmawati ya, dia udah tahu nanti akan diambilkan bukunya. Ini sebagai kenang-kenangan, mudah-mudahan door prize buku ini bisa dibaca, menjadikan literasinya lebih baik lagi, seperti itu, karena mumpung mahasiswa harus banyak membaca. Nanti kalau sudah kerja itu kan bukan banyak membaca ya, banyak kerjaan, karena udah kerja. Banyak kerjaan, banyak menghitung uang gitu kalau udah kerja. Kalau mahasiswa itu jangan menghitung kerja uang, tapi harus banyak membaca. Makanya door prize-nya buku. Door prize-nya buku supaya banyak dibaca juga. Baik, demikian atas kuliah tamu hari ini. Terima kasih. Kami mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Mas Catur Nugroho, terima kasih atas pencerahannya hari ini, insight yang baru mengenai ekonomi politik media digital. Jadi nanti teman-teman mahasiswa kalau mau diskusi lebih jauh, tentu langsung menghubungi Mas Catur langsung ya. Nanti bisa di-follow IG-nya, mungkin Twitter-nya dan sebagainya, supaya juga lebih mengenal lebih dekat dengan Mas Catur. Ini kebetulan Mas Catur sibuk sekali, posisinya di Bali, bukan di Bandung. Saya pikir di Bandung ya, tapi ternyata di Bali ada proyek di sana. Nah, ini bagian yang saya pikir rekam jejak juga. Kita mengundang narasumber yang luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti kalau sudah lari pandemiknya ya, lari udah PPKM sudah nggak kenal lagi literasi mengenai PPKM ya. Jadi kita bisa ngopi-ngopi bareng di kantin Vkom, Mas Catur. Amin, amin. Siap. Saya kalau ke Bandung bisa mampir ke Telkom kan. Kita tunggu di Bandung ya, Mas. Ya. Nanti juga bisa pertukaran mahasiswa ya, mahasiswa kita ke sana. Insya Allah, Mas. Juga bisa. Mudah-mudahan. Ya. Semoga bermanfaat atas kegiatan pada malam hari ini untuk semuanya, baik untuk diri saya dan juga untuk para mahasiswa semua. Baik, terima kasih. Saya tutup. Nanti saya serahkan kepada moderator Kamelia Satwaro untuk menutupnya ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baik. Sekarang tibalah kita di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Catur telah memberikan materi yang sangat berguna untuk mengenai ekonomi politik digital media dan juga diskusi-diskusi yang telah disampaikan para partisipan untuk membangun komunikasi di dalam kuliah tamu pada hari ini. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang telah hadir dalam kuliah pada malam hari ini dan juga yang telah memberikan pertanyaan tentunya. Selamat kepada para pemenang door prize. Saya Kamelia Hidayati Satwaro, mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam menyampaikan kuliah tamu pada malam hari ini.
Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Terima diisi. kasih Mas Ya, Rosid. terima kasih. Semuanya.